butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat, terjun langsung, turun langsung. Ada yang tadinya sok garang tiba-tiba baik ke masyarakat, lemah lembut ke masyarakat. Banyak gak? Banyak gak? Memberikan janji, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Hei, engkau pendusta, engkau pembohong, kalian zalimi rakyat, kalian bohongi rakyat, kalian tipu rakyat, pengangguran semakin banyak. Kalian lebih mementingkan investor asing daripada tanah rakyat, daripada keringat rakyat, darah rakyat. Pendusta, pembohong kalian. Kalian mengundang perusahaan-perusahaan asing dari luar datang ke Indonesia untuk merampok kekayaan alam yang ada di Indonesia, saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, baik dari TNI ataupun Polri. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita, Ketua Umum Front Pembela Front Persaudaraan Islam, Sayyid Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah segala urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas yang tadi telah menyampaikan tausiah dan nasihat yang begitu luar biasa. Saya cintai, yang saya muliakan Ketua Front Persaudaraan Islam DPW Bogor Al-Habib Alwi Al-Hamid beserta seluruh pengurusnya. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia peringatan puncak berzikir sudah ke-12. Wabil khusus Al-Habib Y Al-Jufri beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya sebenarnya kata dokter belum boleh keluar ceramah. Saya punya penyakit jantung namanya kardiomiopati. Kardiomiopati itu salah satu dari penyakit yang paling berbahaya. Jadi nggak boleh terlalu capek dan segala macam lah. Tapi saya nggak pedulikan itu semua, karena saya hidup untuk melayani umat, melayani masyarakat, dan ini acara tahunan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga ya dokter mau bilang jam tak merokok, rokok jalan terus. Makanya saya keluar dari rumah sakit. Hadirin, tadi udah banyak nasihat-nasihat dari para ulama. Saya ingin menyampaikan sedikit. Kita duduk di ini majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah-lidah kalian yang basah dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan salawat, itu adalah lidah-lidah yang kelak di akhirat akan basah dengan telaga kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalian duduk di sini berzikir mengingat Allah, Allah akan mengingat kalian. Kalian duduk di sini
memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad, kalian menjadi mulia dan menjadi agung juga karena kemuliaan dan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya tidak panjang lebar, 5 menit. Nabi Allah Adam alaihi salam, bapaknya manusia. Nabi Adam, beliau pernah berwasiat. Wasiat beliau untuk anak cucunya agar berhati-hati. Wasiat beliau ini kepada seluruh manusia. Apa wasiat beliau? Qala Nabiullah Adam alaihi salam, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'. Fa ihda min thalatha istashhirul akhyar." Nabiullah Adam alaihi salam beliau berkata, "Wahai manusia, hei manusia, hei anak cucuku, jikalau engkau ingin melakukan perkara apapun, hal apapun, perbuatan apapun, perlakuan apapun, sebelum melakukan hal itu, perkara itu, perbuatan itu, hendaknya dahulukan 3 perkara itu. Yang pertama, istashirul akhyar, bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, minta pendapatnya orang soleh, minta pendapatnya ulama, minta pandangannya ulama, minta nasihat para ulama. Karena andaikan dulu aku minta pendapat malaikat di dalam memakan buah khuldi, maka malaikat akan menasihatiku agar aku jangan mendekati pohon itu. Kalau Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat pohon, deketin pohon aja nggak boleh, apalagi memakan. Andaikan dulu aku minta nasihat malaikat, maka malaikat pasti akan menasihatiku. Sayang, dulu aku tidak minta nasihat dan pendapat malaikat, sehingga Allah keluarkan aku dari surga ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kalian, kalau lagi taklim, jangankan ada suara-suara hukum, mau saya lewat, mau siapa lewat, mau presiden, mau di bawah situ ada apa? Itu terjun, ya. Mau di bawah sana longsor, mata kalian tertuju ke sini, jangan ke bawah sana. Itu tuh orang yang taklim begitu. Kebanyakan jadi adat istiadat sekarang ini. Fudul, tahu fudul? Satu orang aja berdiri, semua langsung begini. Ini ngaji apa itu orang ini? Mau di bawah, langit runtuh di bawah sana, lihat di sini. Lihat ulama-ulama ini yang sudah mengasih nasihat. Jangan lihat ke situ. Itu namanya fudul. Tahu? Namanya apa? Kurang keras apa? Fudul. Suka cari tahu apa sih? Siapa sih? Habis apa? Nggak usah. Wah, habis paham yang lewat, siapa yang lewat? Duduk, khusyuk, dengarkan nasihat. Yang kedua, kata Nabi Adam, setiap melakukan sesuatu apapun, pikirkan akibat dari sebab yang engkau lakukan. Andaikan dulu aku memikir, andaikan dulu aku berpikir, kalau akibat dari sebab makan buah ini Allah akan murka sehingga mengeluarkan aku dari surga, aku gak bakal makan buah khuldi. Dulu aku gak mikir akibat dari sebab yang aku lakukan. Paham? Jadi ini aja yang saya bahas. Yang ketiganya nanti tahun depan baru saya bahas apa perkataan yang ketiga itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini musim-musim pemilu, betul? Betul? Jawab yang keras, ini musim-musim pemilu, betul? Musim pemilu ini, capres-capres manapun, pejabat-pejabat, partai-partai pendukungnya, tim-tim suksesnya, bahkan perempuan-perempuan, istri-istri tim sukses, istri-istri capres, istri-istri pejabat, bahkan mak banteng mendadak pakai jilbab, saudara-saudara. Betul? Betul? Gak apa-apa, ada dia gak bakal ditahan tuh orang ngomong mak banteng. Tenang aja. Dulu tahun 2013 anak keluar kasus Dumos, anak ceramah
Mas hari ini kata Mak Banteng. Anak dilaporkan sama ketua PDI Hasto kalau nggak salah. Cybercrime. Ketika dilaporkan, polisi penyidik nanya, apakah benar Habib dalam ceramahnya menyebut Ibu Megawati dan sebutan Mak Banteng? Betul. Polisi tanya lagi penyidik, apa alasan Habib kok menyebut dengan Mak Banteng? Apakah tidak ada sebutan lain? Apa jawab? Pak, saya ceramah agama. Dalam agama, dalam Islam, ada namanya lakop, ada namanya nisbat. Ayo, ada namanya lakop, ada namanya. Kalau ada lakop, pasti ada. Kalau ada lakop, pasti ada. Abu Nawas, bapaknya Kerah, nih Kerah baju. Kenapa dinamakan bapaknya Kerah? Karena Abu Nawas itu kalau pakai baju kerahnya lebih panjang dari kepalanya, makanya dinamakan bapaknya Kerah. Itu penisbatan namanya, paham? Sufyan Ats-Tsaur artinya banteng, lakopnya Tsaur, banteng. Cuma bedanya apa sama Mak Banteng? Nanti ada bedanya. Sufyan Ats-Tsaur diberi lakop Ats-Tsaur banteng karena beliau pernah nggak sengaja mendahulukan kaki kiri masuk masjid. Tiba-tiba terdengar suara, ya Tsaur, qaddimul yumna, banteng, dahulukan kaki kanan. Semenjak itu beliau diberi gelar banteng. Itu nisbat penyandaran kepada gelar. Yang kita kenal Imam Ghazali. Siapa yang kenal Imam Ghazali? Ulama, ya, para ahli syiar, ahli sejarah, pendapatnya macam-macam. Ada yang bilang Ghazali itu Imam Ghazali itu nisbatnya dari desa yang bernama Ghazala. Tapi dibantah. Pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, pendapatnya Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Di situ beliau katakan, aku telah keliling daerah Imam Ghazali mulai dari tempat lahir, tidak ada desa yang bernama Ghazala, sehingga yang benar lakop Ghazali itu dari kata ghazal yang artinya tukang tenun, tukang jahit, tukang sol. Karena bapaknya Imam Ghazali, keluarganya semua itu berasal dari tukang. Jadi ada lakop, ada Bapak udah paham? Paham dulu saya. Sekarang saya tanya sama Bapak, Megawati itu ketua umum partai apa? PDI. PDI itu lambangnya apa Pak? Banteng. Ya saya panggil Pak Banteng. Kalau PDI lambang monyet, saya panggil Pak Monyet. Benar nggak? Benar nggak? Ayo benar. Iya benar ayo. Ayo benar nggak? Coba lambangnya monyet, ya pakai Pak Monyet. Atau coba lambangnya bidadari, jadi panggilnya Mak Bidadari. Berarti kan yang lain juga gitu. Iya, yang lain juga gitu. Golkar waktu itu Abu Rizal Bakri, ya berarti bapaknya beringin. Apa bapaknya Ka'bah? Satu tuh kalau apa partai bilang lambang-lambangnya itu nggak paham. PKB, terus apa lagi itu? Pokoknya ya itulah seperti itu. Paham tak? Paham tuh. Jadi salah nggak saya secara agama? Nggak salah tuh. Secara negara salah nggak? Nggak salah juga tuh. Nah musim politik begini nih. Jadi para pejabat-pejabat itu butuh sama kita, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau ada maunya dong, salah-salah. Ini yang terjadi, ini nyata. Mendadak jadi santriwati yang berkon-kon. Yang laki-laki mendadak jadi santri, pakai peci, pakai sarung, masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden.